Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar Python Flash. Kali ini kita akan membahas tentang render template. Rekan-rekan semuanya, sebelumnya kita sudah membuat codingan, kita sudah belajar sampai dengan HTTP request dan juga HTTP method. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen HTML. Rekan-rekan bisa melihat di sini, kita sudah memiliki route home dengan slash seperti ini, kemudian index, return-nya adalah berupa kode HTML. Yaitu tag H1, kemudian tulisannya hilir dunia dan diakhiri dengan tag H1. Ini adalah contoh kode HTML sederhana. Kemudian di sini juga ada route about, kemudian return kode HTML H1 about us, kemudian ini diakhiri dengan tag H1 juga. Ini kalau kita hanya menuliskan dengan simple HTML. Di dalam sebuah web biasanya akan memiliki banyak sekali kode HTML, bisa puluhan, ratusan atau bahkan ribuan baris kode HTML yang dimiliki oleh sebuah website. Ketika kita harus menuliskan kode HTML berjumlah ratusan atau bahkan ribuan, tentunya ini akan menyulitkan kita ketika kita harus menuliskannya di dalam file Python ini. Kita akan kesulitan ketika mau mengupdate atau melakukan coding yang kita lakukan di dalam Flash. Sekarang kita coba amati rekan-rekan semuanya. Sekarang kita amati di halaman Riva Media, apakah banyak kode HTML yang dimiliki oleh website tersebut. Sekarang kita cek dengan klik kanan, kemudian kita view page source. Ini saya besarkan. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini adalah tag HTML, kemudian di sini adalah kode-kodenya. Dan di sini banyak sekali kode HTML yang terdapat pada web Riva Media. Coba kita cek berapa baris kode yang ada pada website tersebut. Kita langsung scroll di bagian bawah. Rekan-rekan bisa melihat di sini terdapat 484 baris kode HTML. Tentunya ketika kita harus memasukkannya di sini, ini akan merepotkan kita semuanya. Di dalam Flash ada modul render template digunakan untuk memisah kode HTML ke dalam sebuah file. Pertama-tama silakan rekan-rekan semuanya mengimport modulnya dengan cara from Flash import render template. Oke, seperti ini. From Flash import render template. Kemudian yang sebelumnya menggunakan return kemudian kode HTML di sini, rekan-rekan bisa menuliskannya seperti ini. Return kemudian render template. Kemudian di sini kita masukkan nama filenya. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan nama file index.html. Kemudian tentunya kita harus menyiapkan file index.html yang terletak pada folder templates. Sekarang kita coba untuk membuat foldernya terlebih dahulu. Klik kanan, new folder, kemudian folder tersebut kita namakan dengan template. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat file bernama index.html di bawah folder template. Oke, kita klik kanan, kemudian new file index.html. Sekarang kita lakukan codingan sederhana untuk menuliskan HTML. Jika rekan-rekan menggunakan Visual Studio Code, rekan-rekan bisa menggunakan HTML. Kemudian pilih yang HTML.25. Ketika kita enter, maka rekan-rekan bisa melihat Visual Studio Code akan otomatis membuatkan kode HTML untuk kita. Sekarang kita akan menuliskan tag H1. Di sini digunakan untuk menuliskan judul dari halaman tersebut. Di sini akan saya coba menuliskan home. Kita save. Sekarang kita coba jalankan Flash kita. Ini kita arahkan kepada main.py, kemudian kita eksekusi Python main.py, kita enter, kemudian kita buka. Oke, rekan-rekan semua bisa melihat di sini tulisannya home. Kita cek, index akan mereturn render template index.html, dan render template ini akan mengakses index.html yang letaknya adalah di sini, dan di sini tulisannya adalah home. Sekarang kita coba ganti home ini menjadi tulisan home test. Oke. Kita save, kemudian coba kita refresh. Maka rekan-rekan bisa melihat tulisannya berubah menjadi home test. Sekarang kita coba bagaimana cara memasing data dari file Python ini ke dalam file HTML. Sekarang akan kita coba untuk memasing data berupa string ataupun integer. Kita bisa melakukannya dengan menambahkan koma. Kemudian di sini kita gunakan variabelnya, semisal kita akan menggunakan variabel nama, kemudian kita isikan value-nya. Semisal kita tulis Andi. Oke, seperti ini, kemudian kita save. Kemudian kita lakukan konfigurasi di dalam file HTML-nya untuk menerima variabel dengan nama variabel nama. Sekarang kita berpindah ke index.html,
kemudian di sini kita terima parameter yang telah dipasing dari main.py. Kita bisa menerimanya dengan menggunakan kurung kurawal double seperti ini. Kemudian kita tuliskan variabel yang telah dipasing. Coba kita cek. Variabelnya adalah nama. Ini kita copy. Kemudian di sini kita tuliskan nama, kemudian diupdate dengan kurung kurawal double seperti ini. Kita save. Ini coba kita tuliskan nama saya, kemudian titik 2, dan di sini adalah untuk menampilkan data dari main.py. Coba kita refresh. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini nama saya Andi. Sekarang kita coba untuk memasang data baru. Kita bisa melakukannya di sini. Semisal di sini adalah umur dan value-nya adalah 20. Sekarang kita konfigurasi di file index.html. Kita tuliskan umur, kemudian kita gunakan seperti ini. Kemudian kita tuliskan variabel yang telah dikirim. Variabelnya adalah umur. Jadi kita tuliskan di sini umur, kemudian diupdate dengan kurung kurawal double. Sekarang coba kita save, kemudian kita refresh kembali. Oke, rekan-rekan bisa melihat nama saya Andi, kemudian umurnya adalah 20. Kita sudah berhasil untuk memasang data. Di sini adalah string, kemudian di sini adalah integer. Sekarang bagaimana jika data ini berupa list? Coba kita bikin variabel listnya, mylist sama dengan, oke, semisal di sini adalah apel, kemudian ini mangga, kemudian jeruk. Jadi kita memiliki list dengan 3 buah data, yaitu apel, mangga, dan jeruk. Kemudian coba kita passing mylist ini menggunakan render HTML agar bisa dibaca oleh index.html. Kita tuliskan di sini koma, kemudian list sama dengan mylist. List ini adalah nama variabel yang akan kita passing ke dalam index.html, dan mylist ini mengambil data list yang telah kita tentukan sebelumnya. Oke, sekarang saatnya kita konfigurasi di dalam file index.html. Jika rekan-rekan hanya ingin menginginkan satu data saja dari sebuah list, maka rekan-rekan bisa menuliskan dengan indeksnya. Semisal, apel ini memiliki indeks 0, mangga indeks 1, kemudian jeruk indeks 2. Jadi, ketika kita ingin mengambil datanya, kita bisa menggunakan di sini nama buah sama dengan, kemudian kita update dengan kurung kurawal double, dan di sini rekan-rekan bisa melihat variabelnya adalah list. Di sini kita tuliskan list, kemudian kita gunakan kurung kotak dan tuliskan 0 seperti ini, maka nilainya adalah apel. Sekarang coba kita cek, kita refresh. Oke, rekan-rekan bisa melihat nama buah apel karena kita hanya memanggil satu data saja dengan menggunakan indeks 0. Ketika ini kita ganti dengan 1, maka rekan-rekan bisa melihat di sini nama buahnya berganti menjadi mangga. Bagaimana jika kita ingin menampilkan semua data dari list ini? Kita bisa menggunakan perulangan for di dalam indeks HTML. Caranya adalah kita gunakan kurung kurawal, kemudian di sini kita gunakan tanda persen, kemudian diakhiri dengan tanda persen, kemudian kodenya adalah for. Di sini saya akan membuat variabel bernama item, kemudian kita panggil nama variabel yang dipassing sebelumnya. Variabelnya adalah list. Oke, seperti ini. List ini adalah mengambil variabel yang telah dipassing oleh file Python. Kemudian, ketika kita menggunakan for, maka kita harus mengakhirinya dengan n-for. Rekan-rekan di sini bisa melihat item. Item ini merupakan bagian yang ada di dalam list. Ketika ini dieksekusi, maka semua data di dalam list ini akan muncul dimulai dari apel, mangga, kemudian jeruk. Oke, sekarang kita save. Kemudian ini kita refresh. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini apel, mangga, jeruk sukses kita tampilkan dengan menggunakan perulangan for. Di sini adalah variabel. Ini rekan-rekan bisa menentukan. Di sini rekan-rekan bisa bebas. Misalkan ini saya ganti xxx, kemudian ini kita ganti xxx. Seperti ini juga berjalan. Dan list ini harus sesuai dengan variabel yang telah kita passing sebelumnya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita refresh. Oke, hasilnya sama saja. Itulah bagaimana cara memasang data dalam bentuk list. Sekarang kita coba jika datanya dalam bentuk dictionary. Oke, sebelumnya kita bikin dictionary terlebih dahulu. Semisal this dic sama dengan di sini kita gunakan misalkan nama titik 2. Di sini kita ganti Andi. Kemudian alamatnya adalah Jakarta. Kemudian di sini kita tambahkan
usia sama dengan 20. Jadi kita sudah memiliki dictionary dengan 3 data. Yang pertama adalah nama, alamat, dan juga usia. Sekarang kita coba passing thisdict ini ke dalam file HTML. Ini kita copy, kemudian ini kita passing di sini, dict sama dengan thisdict. Oke, seperti ini. Sekarang kita lakukan konfigurasi di dalam file HTML untuk menerima dictionary yang telah kita kirim melalui file Python. Kita buka indeks HTML, kemudian kita lakukan perulangan di sini. Masih sama, kita gunakan kurung kurawal, kemudian persen, kemudian di sini kita ganti dengan dict. Kemudian karena ini dictionary, maka kita akan tambahkan titik items seperti ini, kemudian tanda kurung. Kemudian karena dictionary ini memiliki key dan juga value, maka di sini kita tuliskan K sebagai key, kemudian koma, V sebagai value. Rekan-rekan juga bisa menggunakan key atau value atau terserah rekan-rekan semuanya. Sebelum koma ini adalah key-nya dan sesudah koma adalah value-nya. Seperti biasa, ketika kita menggunakan for, maka harus kita tutup dengan menggunakan and for. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Sekarang kita coba, kita print, kita gunakan tanda kurung 2, kemudian di sini key dan juga value. Sekarang kita cek di browser. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini nama Andi, alamat Jakarta, usia 20. Oke, sudah berhasil teman-teman semuanya. Saya pikir cukup mudah bagaimana cara menggunakan render template di dalam Flash dan bagaimana cara kita memasang data baik itu berupa string, integer, list maupun berupa dictionary. Oke, semoga bermanfaat. Tetap pantengin channel ini karena kami akan terus menyuguhkan video-video yang tentunya lebih menarik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.